Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Ibu berharap kalian selalu sehat ya. Sudah siap menerima pelajaran dari ibu? Insya Allah siap semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Untuk pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama ini, Ibu akan bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk hari ini kita belajar bagian 1 dulu ya anak-anak. Untuk bagian 2 kita laksanakan keesokan harinya. Tahukah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan untuk letak gagasan pokok, apakah anak-anak ada yang tahu di manakah letaknya? Iya, betul sekali. Gagasan pokok terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Untuk paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Untuk paragraf yang letak gagasan pokoknya di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Dan yang terakhir, apabila gagasan pokok suatu paragraf terletak di awal dan di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf campuran. Adakah anak-anak yang tahu nama lain dari gagasan pokok? Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf, selain terdapat kalimat utama, juga terdapat kalimat penjelas. Apakah itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan atau menguraikan kalimat utama. Lalu, bagaimanakah cara kita menentukan gagasan pokok suatu paragraf? Anak-anak, cara kita menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf yang pertama adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Lalu kita tentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, inti paragraf inilah yang kita sebut dengan gagasan pokok.
Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau ide pokok. Dalam sebuah paragraf, gagasan pendukung dapat lebih dari satu gagasan. Ayo anak-anak, coba diperhatikan paragraf yang Ibu bacakan. Hari ini adalah pertama kalinya aku belajar dari rumah. Aku belajar mata pelajaran Al-Islam pada jam pertama. Setelah menyelesaikan mata pelajaran Al-Islam, aku berlanjut belajar tematik. Jika kita perhatikan paragraf tersebut, banyak membicarakan tentang, ya betul sekali, tentang belajar. Nah, jadi anak-anak bisa menentukan ya yang menjadi gagasan pokoknya. Gagasan pokok ada pada kalimat pertama, yaitu hari ini adalah pertama kalinya aku belajar dari rumah. Misal ada pertanyaan, apakah boleh gagasan pokok tidak sama persis dengan kalimat utamanya? Jawabannya adalah boleh, asal tidak mengubah arti atau maknanya. Misalkan, hari ini pertama kali aku belajar dari rumah. Sekarang anak-anak, coba perhatikan kalimat kedua dan ketiga. Aku belajar mata pelajaran Al-Islam pada jam pertama. Setelah menyelesaikan mata pelajaran Al-Islam, aku berlanjut belajar tematik. Dari kalimat kedua dan ketiga, menjelaskan tentang pada jam pertama dan jam selanjutnya kita belajar Al-Islam dan tematik. Berarti di sini kita membahas belajar kembali. Jadi, dapat kita simpulkan dari kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok yang terdapat pada kalimat pertama. Atau juga bisa kita sebut kalimat penjelas. Mengapa demikian? Karena menjelaskan gagasan pokok pada kalimat utama. Semoga paham dengan penjelasan Ibu ya. Anak-anak, mari kita belajar lagi mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Marilah anak-anak, kita bersama-sama membaca paragraf pertama Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah tahu apa gagasan pokoknya?
Gagasan pokok pada paragraf 1 adalah senangnya masyarakat Babakan terhadap pawai budaya yang diadakan di alun-alun. Mengapa demikian? Perlu anak-anak ingat bahwa inti dari sebuah paragraf disebut gagasan pokok. Jadi, tidak selalu gagasan pokok adalah kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Sekarang kita baca paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Bagaimana anak-anak? Apa gagasan pokok paragraf kedua? Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah budaya Maluku sangat unik dan menarik. Mengapa demikian? Jika kita perhatikan kalimat pertama menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Kalimat kedua menjelaskan tentang pakaian adat laki-laki Maluku. Kalimat ketiga dan keempat menjelaskan tentang pakaian adat perempuan Maluku. Pada kalimat kelima dan keenam menjelaskan tentang alat musik Maluku dan bunyinya. Dari kalimat pertama sampai keenam menjelaskan tentang budaya Maluku yang sangat unik dan menarik. Coba anak-anak perhatikan paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Bagaimana anak-anak? Apa gagasan pokok dari paragraf ketiga? Gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Jika kita perhatikan kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat menjelaskan tentang alat musik ceng-ceng yang menjadikan budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Baiklah anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Yang kedua, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Yang ketiga, gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang terakhir, yaitu keempat, gagasan pendukung adalah gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok.
Demikian anak-anak pembahasan materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.